Jangan lupa like dan subscribe channel Korlap PSHT Magetan. Dasar dari upaya hukum PK itu adalah novum, yaitu dari putusan Pengadilan Negeri Madiun 17/12, yaitu gugatan dari saudara Wahyu Subandiono Mojonegoro terhadap Majelis Dhuwur dan dimenangkan oleh kita. Itu yang pertama. Yang 619 adalah 13 perkumpulan kita menggugat Menkumham dan perkumpulan itu sudah dibubarkan. Jadi tidak ada lagi dalam kasus perdata upaya hukum kedua. Selanjutnya yang di bawah, kalau perdata tidak ada upaya hukum kedua. Dan kemarin beredar ada upaya hukum PK kedua, itu ada tanda terima, tapi registernya tidak ada. Tidak ada registernya, jadi itu hanya uang. Dan MA menerima, memang itu menerima, cuma tidak ada registernya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Kamtibmas terkait dengan putusan PK itu, harapan Ketua Umum Ngawi lain dari yang lain, Mas. Jadi jangan disamakan Ngawi dengan Magetan, dengan Sleman, tidak. Harapan kita Ngawi kondusif, terjaga, kemenangan ini jangan euforia. Dengan percayakan kepada pengurus pusat, ini ada tahapan-tahapan yang kita lakukan setelah PK ini kita menang. Jadi panjenengan nggak perlu mengotori tangan panjenengan untuk bentrok dengan saudara kita sendiri, karena apapun, siapapun mereka adalah saudara kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sampai kita itu Israel itu berat, kasihan adik-adik dari sebelah yang pengen jadi warga. Kita bicara nurani, mereka tidak tahu apa-apa di kita. Jadi harap jangan percayakan kepada kita. Biro Hukum hari ini bergerak. Jadi betul Pak Kapolsek, dia nggak bisa mengambil keputusan kalau tidak ada TR dari Kapolres maupun dari Polda. Jadi ini Biro Hukum kita dari pusat, Mas Taufik, sudah bergerak untuk melakukan tahapan-tahapan setelah PK. Insya Allah Ngawi tanpa ribut, tanpa kita gegeran, nanti sudah ada yang mengatasi dari Biro Hukum pusat langsung. Jadi harapan saya dengan tahan diri, kendalikan diri, jangan emosi. Tolong, kita cinta Ngawi, kita sayang Ngawi, kita sayang Karanganyar. Harapan kita tidak, jangan sampai kita bentrok ribut. Dan harapan kita, tugas kita sekarang adalah ayo kita kembangkan latihan-latihan, kita pencerahan, kita pemantapan pada saudara kita agar bisa kembali ke PSHT. Upaya PK itu nanti hanya dua kata, kembali ke PSHT atau membuat perguruan baru. Monggo. Saya ketemu dengan Ketum Mas Taufik, dengan Habib Lutfi. Pesan beliau adalah tolong jangan euforia. Apapun siapapun sebenarnya adalah saudara kita. Walaupun mereka nggak pernah anggap kita saudara, tapi kita tetap menganggap mereka adalah sebuah saudara. Terima kasih sekali kepada Bapak Kapolsek yang hari ini bisa berkenan hadir beserta anggota banyak sekali ini. Ada Mas Umar dan sebagainya. Terima kasih Pak Polsek. Kemudian yang kedua Pak Polsek, kita juga berterima kasih atas nama Ranting Karanganyar. Kemarin sudah diundang untuk ngopi darat. Sebelum kita undang Pak Kapolsek, kita sudah diundang dulu Mas Zakaria. Di Pasar Dongblong kemarin itu kita diundang ngopi darat. Rasanya adem ketika kita kumpul semua perguruan, lintas perguruan di Kecamatan Karawang ini, bisa ngopi bareng, makan gorengan bareng, itu ternyata adem. Nah ini saya minta di Pak Polsek kemarin itu bisa diagendakan rutin, mungkin 3 bulanan atau 4 bulanan, biar kita suasana di Karanganyar tetap adem terus. Terus terkait dengan perkembangan ataupun pemahaman dari saudara-saudara kita di wilayah Karanganyar ini memang beda apa yang disampaikan saudara kita Mas Ari dari Kedonggalar. Ini memang beda. Terkait dengan di Karanganyar ini, untuk pengurus maupun teman-teman ataupun saudara kita yang sudah paham ataupun yang paham tentang organisasi, terlebih kepengurusan Mas Taufik, ini memang kita bersikap slow dan adem Pak Polsek. Jadi kita tidak pernah baper untuk menunjukkan bahwa kita ini yang paling benar dan sebagainya. Selama ini tidak pernah kita tunjukkan itu. Bahkan kita sering diintimidasi, mau digeruduk latihannya, mau diobrak-abrik dan sebagainya, pernah Pak Kapolsek kita. Tapi kita nggak menanggapi itu,
Hanya saya dengan teman-teman ini yang di Karanganyar ini nar digeruduk ya ben digeruduk. Wong kita jiwa pendekar, ketika kita walaupun jumlahnya sedikit kalah menang ini mewani gitu. Sehingga selama ini kita tidak pernah miris dengan doktrin maupun intimidasi dari saudara-saudara kita yang belum paham. Kita tidak pernah terpancing dengan itu. Kalau kayak abal-abal dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan saudara kita abal-abal JJ 08 ada Saras 008 malah kita repot mengartikan. Ini biar langsung tahu persis, silahkan datang di tempat latihan biar tahu langsung kegiatan kita yang ada di lapangan. Ini pernah kita sampaikan seperti itu, sehingga kebijakan ini bisa kita pahami sebagai aturan hukum untuk kenyamanan kita di dalam mengembangkan organisasi. Terima kasih Pak Kapolsek yang sudah memberi penjelasan kepada kita semua. Saya hanya ingin menyampaikan yaitu terkait permasalahan Korlap di Ngawi Barat, Pak Kapolsek. Kemarin pernah terjadi setelah kita Korlap mengadakan Kopdar Ngopi Darat di Jaten, ya, Mas Agun Jaten itu banyak saudara-saudara yang belum merapat ke Korlap, mereka dengan sendirinya timbul dari hati sendiri, terus ikut merapat ke kita lah, karena tahu bahwa Korlap itu adalah ajaran Esatrate yang real, yang meluruskan tata kelola organisasi. Korlap adalah mengawal organisasi PSAT, tidak fanatik siapa itu ketua umumnya. Itu adalah Korlap. Siap. Ngapunten Pak Kapolsek, ini sedikit memberi penjelasan supaya tidak ada salah paham. Korlap adalah mengawal organisasi yang benar. Karena saat ini yang benar di kepengurusan Esatrate adalah Mas Taufik, maka yang kita kawal adalah kepengurusannya Mas Taufik, bukan mengawal Mas Taufik. Karena Korlap berani apabila kepengurusan Mas Taufik, bahkan Mas Taufik pun itu membelokkan organisasi, kita Korlap berani mendobrak. Itulah adalah jiwa Korlap. Karena kejadian kemarin ada ngopi darat di Jaten di tempatnya Mas Agus, terus ada saudara kita yang belum masuk ke Korlap dan masuk ke Korlap. Waktu itu ada oknum yang terus bertindak memanggil saudara-saudara kita yang baru merapat ke Korlap. Mereka memanggil dan memaksa membuat surat pernyataan supaya keluar dari Esatrate Pusat Madiun. Waktu itu kejadiannya seperti itu. Mohon hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi, Pak Kapolsek, karena ngapunten, Korlap timbul dari hatinya sendiri. Tidak ada yang mengajak. Mas Zakaria itu tidak pernah mengajak. Ayo ikut aku Korlap, tidak pernah loh Pak Kapolsek. Timbul dari hatinya sendiri. Makanya saya mohon Pak Kapolsek yang nanti bisa menjembatani ke ketua ranting sebelah atau ke dulur kita Pampir yang di sebelah, jangan sekali-kali memaksa hak kita, hak Korlap, hak orang Esatrate. Jangan sekali-kali memaksa tidak boleh atau melarang. Itu juga akan menimbulkan masalah, karena kita menghargai, monggo saudara yang ikut ke Pampir, monggo. Kita saling menghargai, saling menjaga silaturahmi, hak kita masing-masing.